Pansus Angket Haji DPR kembali menggelar rapat pada Selasa 10 September 2024. Kali ini Pansus memanggil staf khusus Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Isfah Abidal Aziz. Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Marwan Jafar mencecar habis staf khusus Yakut tersebut. Termasuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan Menteri Agama dalam pembagian kuota jemaah khusus. Hal itu disampaikan dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Untuk orang lain, Bapak Tidak pernah pernah, mengetahuinya? Tidak pernah. Ya. Jadi nanti bisa dicek ya Pak ya? Bisa Di dicek. sistem SKUAS ya? Saya tidak pernah melakukan itu. Baik, terima kasih. Ya, Pak Marwan. Saya sedikit saja saya. Ini junior saya ya dikit-dikit aja deh. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tahu dulu, apa tupoksi staf khusus menteri sih? Kalau tugas dan fungsi dari staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dengan penugasan yang bersifat khusus di luar bidang dan tugas dari unsur-unsur organisasi kementerian, Pak. Iya, tetapi tugas Anda double-double. Itu artinya juga ada double budget. Anda tahu nggak kalau double budget itu melanggar undang-undang? Saya tidak menoleh penerimaan sama sekali dari Kementerian Agama, Pak. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan, dan tidak memperoleh fasilitas yang lain, Pak. Tidak menerima, tapi Tidak. tadi teman-teman menyebut Anda juga mendapatkan bisnis kelas untuk pergi atas nama kerja untuk BPKH dan BPIH dan seterusnya tadi, termasuk BPKH Limited. Kalau BPKH saya berangkat tahun 2023 tanggal 30 November, iya. Berarti Anda dapat? Iya, karena memang itu hak saya, Pak. Saya ditugaskan dari BPKH. Tapi kalau di Kementerian Agama saya tidak memperoleh fasilitas-fasilitas itu, Pak. Artinya bisa dikatakan sebagai double budget itu. Karena seharusnya tugasnya satu saja, satu dari Kementerian Agama, itu bisa kemana-mana, bukan dari BPKH, seharusnya dari pokoknya baru ke cabangnya kan, Ya. begitu kira-kira. Kalau di BPKH saya kan status saya Dewan Pengawas. Tapi kalau di Kementerian Agama saya staf khusus tapi saya cuti semenjak saya diangkat sebagai dewas di BPKH. Iya, itu termasuk pelanggaran sebetulnya dan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah Anda tahu nggak bahwa Menteri Anda itu melanggar undang-undang dengan memberikan jamaah khusus 50% dari 20.000 itu? Saya tidak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali bahwa Saya Menteri tidak. Anda itu melanggar? Saya tidak paham, Pak. Dan saya dalam proses itu saya sama sekali tidak punya kewenangan soal itu. Itu kewenangan menteri, Pak. Ini soal pemahaman Anda, bukan soal kewenangan. Sepemahaman Anda, Kementerian Anda, Menteri Agama Anda ini melanggar apa tidak? Saya tidak memiliki pemahaman di situ, Pak, dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal itu, Pak. Berarti juga tidak punya, tadi mengkoordinasi, memberikan penjelasan dan seterusnya pada Menteri. Tapi soal ini Anda tidak bisa menjawab. Ya, karena status saya sebagai staf khusus cuti dan saya hanya ditugaskan untuk memberikan layanan jemaah lansia, hanya itu, Pak. Ya, ini ya masih layak jadi staf khusus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan oleh menterinya. Bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari Kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saya dengar-dengar, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel, dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilaporkan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin, vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering,
vendor di bidang pelayanan perkemahan Iya. dan lain-lain. Anda terlibat di sana? Mohon izin, saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan penyediaan layanan baik catering, akomodasi maupun transportasi. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup? Karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut. Ya, Boleh, izin. boleh. Ya, ini rapat kita nyatakan tertutup. Ya. Sebelumnya ya, jadi gini, saudara saksi, kita ini, ya kita nih lagi mikir jangan-jangan nih rapat BPIH ini cukup dengan Pak Alek aja ini karena tahu semua. Bukan. Ya, jadi bukan. kalau Begini, kita lihat gini, ini saya juga tadi mikir, Bapak nih operasional cost-nya dari mana? Yang dikerjakan segini banyak gitu. Ya, Saya rasa ya kan wilayah pengawas BPKH untuk melakukan banyak sekali ruang ini itu pasti nggak cukup gitu. Ya. Sementara sudah tidak di stafsus lagi gitu. Kata Pak Marwan tadi bisik-bisik, tugas utamanya ngurusin lansia. Tapi pemahamannya sampai tahu tentang bumbu makanan. Jangan-jangan bumbu makanan untuk ngasih bumbu lansia. Gini, mohon izin pimpinan. Mohon izin. Teh, saya Sudah, Pak Marwan, izin sebentar Pak Marwan. Iya. Saya tergelitik hati saya meneruskan pertanyaan Pak Andre sama Pak Marwan. Tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa surat tugas saudara saksi ini adalah datang ke Arab Saudi melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, dari tanggal 30 sampai 10 Desember, benar ya? Ya, betul Pak. Itu biaya BPKH. Betul Pak. Nah, saudara sementara menyampaikan saudara cuti di stafsus Betul. dan tidak mendapatkan hak. Betul. Saudara, kami mendapat informasi bahwa saudara itu kembali ke Arab Saudi Ya. untuk mempersiapkan haji. Itu mulai kapan? Saya pernah ke Saudi itu di awal Januari tapi sebentar Pak. Di awal Januari. Itu atas biaya siapa? Saya karena ditugaskan dari Kementerian Agama, saya menggunakan anggaran Kementerian Agama, ditugaskan dibiayai oleh Kementerian Agama. Dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah ini Cuti, sementara cuti. saudara cuti. Cuti. Ya. Ya, Mohon izin. ini Pak Saya- Alex ini saya- superior bener ini gitu kan. Dan saya izin pimpinan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang nyun sewu. Secara pribadi saya Mas, kalau yang ini masih terbuka Mas, belum tertutup nih. Ya, enggak, maksud saya ini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertutup karena sudah menyangkut keamanan saya. Keamanan saya. Yang tertutup tadi yang saya pertanyakan tadi itu. Nggih, Oh, jadi yang gini. pertanyaan saya ini belum tertutup ini. Ya, maksud saya. Apa ini termasuk tertutup juga pertanyaan ini saya ini? menyangkut keamanan saya, Ya, keamanan jadi keluarga gini, saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa Saya saya usul- tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan layanan, baik layanan di luar negeri, dalam negeri, utamanya catering, akomodasi. Nah, ada, itu transportasi. nanti dijawab setelah istirahat. Ya, jadi saya kita bisa. skors Pertanyaan dulu. saya aja dulu dijawab. Ada lagi yang tanggung. Nah, ya itu yang Gimana, tadi gimana? pertanyaan saya. Artinya bahwa saudara saksi tadi menyatakan cuti. Kita mengikuti alur pemikiran Ya, betul, saudara saja, betul, kan? betul. Dan tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai staf sus. Ya. Ya. Nah, sementara saudara mengatakan bahwa saudara juga ke Arab Saudi kemudian, ya, bulan Januari dapat penugasan dari ini, saudara cuti ini. Ya, Itu yang saya sampaikan. Itu atas biaya siapa? itu dari Kementerian Agama, Pak. Tapi saudara cuti. Tadi Ya. saudara mengatakan tidak. Saya Jadi stat- cutinya ya. bisa hari ini cuti, besok ditarik lagi, terus cuti lagi, tarik lagi gitu.
Saya cuti sebagai staf khusus Menteri Agama dan pada waktu itu saya berangkat karena ditugaskan atas. Ya berarti saudara tidak cuti dong. Saya cuti Pak, saya cuti, saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan dari Kementerian Agama Pak. Tapi bisa berangkat. Tapi saat di bulan Januari saya ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk datang ke Saudi. Berarti tidak cuti. Nah, saya pertanyaan saudara. Ya, Apakah saudara menyampaikan ke Pak Menteri, ke Gus Menteri, Gus, saya cuti loh sekarang loh Gus, ya, jangan suruh-suruh saya. ya. Kalau misalnya saudara Gus nyuruh saya, hidupkan lagi kembali saya sebagai staf sus. Apakah saudara menyampaikan itu? Sebab apa? Kita mengikuti alur pemikiran saudara saksi saja. Tadi saudara saksi, saudara tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan gaji. Fasilitas itu termasuk seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap saudara. Jadi ini yang kita minta ketegasan saudara gitu loh. Ya ini jangan-jangan BPKH rugi juga nih bayar saudara ini. Karena nggak pernah kerja juga ya